Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik rekan-rekan, kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana cara membuat meeting di Microsoft Teams, kemudian mengatur meetingnya, dan apa saja yang bisa kita manfaatkan di sana. Nah, salah satunya kita akan melihat atau menyelesaikan kasus yang diberikan oleh George. Nah, ini kami lagi pelatihan. Di kasusnya itu ada dua. Itu kasus pertama, kepala sekolah ingin mengadakan meeting, tapi saya mau mencoba dari kasus yang kedua dulu. Nah, kasus ini kemudian kasus yang kedua ini kita diminta untuk membuat kelas terlebih dahulu di Microsoft Teams. Jadi nanti kita akan melihat dari membuat kelas, menjadwalkannya, membatalkan, lalu nanti bagaimana kita menjadi moderator atau koordinator dalam sebuah rapat di Microsoft Teams. Nah, yang pertama katanya di sini untuk kasus yang kedua ini teman-teman, guru ingin menjadwalkan kelas dengan siswa di tanggal 31 Maret, membahas materi mengenai sejarah. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, yang pertama kan kita harus membuat jadwal meeting ya di kelas dengan tanggal yang diinginkan yaitu 31 Maret sesuai dengan judul. Namun katanya untuk poin yang pertama, setelah itu Anda diwajibkan oleh sekolah untuk membuat grup tim. Kan ya, kita membuat grup Teams untuk siswa dan membagikan kode Teams ya, kemudian kita praktekkan. Nah, langkahnya itu nanti kita buka Microsoft Teams ya, join or create team, kemudian create team, buat nama kelas sesuai yang diinginkan, lalu generate kode kelas dan bagikan ke siswa. Nah, ini saya coba praktekkan untuk yang pertama, yaitu membuat grup Teams ya untuk siswa dan membagikan kode Teams-nya. Nah, ini saya sudah membuka halaman Microsoft Teams, teman-teman. Ya, pada menu samping ini Microsoft Teams yang ada pada desktop. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau mau buka di Microsoft Edge, boleh juga teman-teman nanti ketik saja office.com seperti itu ya. Oke, nanti di sini juga ada aplikasi Microsoft Teams-nya. Nah, ini ya, ini kalau dia menggunakan browser, nah misalnya saya sudah masuk dengan akun saya, Guru Inovatif. Nah, di bagian ini, apps ini ada Teams. Nah, jika dibuka ini juga tampilannya sama seperti pada desktop. Nah, ini lebih memudahkan nanti dengan desktop ya. Nanti seperti itu teman-teman. Nah, ini tampilan desktop ini pada browser. Nanti ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan desktop dengan browser ketika kita melakukan meeting, seperti mengganti background yang diupload dari uh, dari laptopnya seperti itu. Oke ya, saya akan mencoba langsung praktekkan yang Teams pada desktop. Nah, ini dia teman-teman. Nah, langkah pertama tadi kita diminta untuk membuat grup untuk siswa dan membagikan kode Teams. Nah, ini sebelum membuat grup ini adalah kelas yang sudah kita ikuti. Nah, ini kelas kita ikuti, atau kelas yang kita miliki juga ada di sini. Ini beberapa kelas yang saya ikuti dan kita miliki. Nah, di sini juga ada yang saya hidden. Ini kelas-kelas yang juga mengundang kita sebagai peserta atau guru. Nah, kalau membuatnya, ini teman-teman ada join or create team. Ini klik, lalu pilih bagian create team. Nah, kalau kita mau join tim, ini nanti tinggal masukkan kode yang diberikan oleh guru. Misalnya guru memberikan kode kelas ini. Maka ketika kita klikkan, langsung klik join tim, maka kita akan bergabung pada kelas tersebut. Nah, langkah pertama tadi kan kita mau buat kelas. Nah, ini dia. Kelasnya apa? Kelas Group Project Assessment, ini untuk kelas bersama siswa. Ini PLC, Professional Learning Community. Ya, ini kelas pengajar, nah gitu kan. Ini staff, misalnya dengan karyawan. Nah, ini kelas lainnya. Nah, tadi kan kita diminta yang pertama membuat kelas untuk peserta didik, maka kita pilih kelas. Nah, kita buat nama kelasnya, ya, misalnya
namanya kelas sejarah tadi ya, kelas sejarah Ernal. Nah, ini saya coba. Ini kita mau tambahkan deskripsi, silahkan. Ini sifatnya opsional. Ya, oke. Next. Proses buat kelas sejarah Ernal. Nah, ini ada menambah seseorang ke dalam kelas. Nah, jadi kita bisa menambahkan langsung siswa berdasarkan emailnya yang sesuai dengan eh, boleh sesuai dengan satu organisasi dengan kita seperti guru inovatif, dan juga kita bisa menambahkan guru. Nah, kalau mau menambahkan rekan guru lain yang berkolaborasi dalam kelas kita. Nah, contoh saya mau menambahkan siswa saya Fauziah misalnya ini. Dia langsung keluar ya teman-teman. Ini hebatnya kalau kita satu grup, satu organisasi, yaitu guru inovatif. Nah, ini contoh satu saja. Lalu kalau mau kita skip juga bisa. Nah, ini langsung saya add. Ini salah satu cara untuk menambah langsung siswa. Saya add. Oke. Nah, ini sudah kita tambahkan Fauziah, maka pilih close. Nah, ini teman-teman, kelas sejarah kita sudah jadi. Ya, nah, jadi seperti pembelajaran sebelumnya, kita mau mengatur uh, picture-nya atau gambarnya, itu terserah. Nah, ini kan misalnya saya mau ganti dengan ini, atau ganti sesuai dengan yang kita upload di komputer juga bisa. Nah, lalu pilih update. Nah, saya mau coba kita ganti. Nah, ini kalau untuk postingan ya. Oke, baik teman-teman. Nah, kita langsung pada kasus yang diberikan tadi. Setelah kita membuat grup kelas, maka bagikan kode tim kepada siswanya. Nah, kalau tadi kita diminta membuat atau membagikan kode kelas, maka caranya teman-teman, setelah kita masuk ke kelas kita, ya kelas sejarah Hernal misalnya, lalu klik titik 3 ini, more option, pilih manage team. Ya, di sini banyak pilihan memang. Ini ada mau ngedit, keluar dari tim, nambahkan peserta, nambahkan channel. Nah, kalau kode itu berada di bagian manage team. Nah, sini teman-teman, ya bagian manage team, ke setting. Nah, ini ke bagian setting. Ya, di sini banyak pengaturan memang dari member permission. Jadi kalau member permission ini banyak teman-teman, apa boleh member itu mendelete channel, kemudian dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman lihat. Nah, kita fokus pada tim kode. Nah, tim kode itu berada di sini dia. Nah, lalu langkah berikutnya generate, sehingga kita mendapatkan kode. Nah, ini ya kode yang akan kita bagikan kepada peserta didik kita. Tinggal kita kopikan, lalu bagikan melalui WA atau lain sebagainya. Nah, jika kita mau mengganti kodenya juga bisa. Nanti kita langsung reset atau remove, kalau menghapusnya reset untuk menggantinya dengan kode lain. Nah, ini kode sudah kita dapatkan. Artinya kasus pertama sudah kita selesaikan, tinggal kita bagikan ke WA. Nah, ini misalnya kode kelas dengan bahasa seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya jika sudah kita bagikan, kita lihat kasus berikutnya. Katanya siswa terkendala tidak bisa memasukkan kode Teams. Apa yang Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut masuk ke dalam Teams? Nah, kalau yang bisa kita lakukan adalah mengundang melalui link kelas bisa, atau masukkan langsung nama siswa ya melalui email seperti yang kita praktekkan tadi. Jadi kita ke member, teman ya, ke bagian member. Nah, di sini kita bisa langsung add member atau menambahkan anggota. Nah, di sini jadi kita bisa menambahkan siswa lain, misalnya ini yang satu grup kalau siswa itu sudah satu organisasi dengan kita ya, atau kita bisa menambahkan emailnya atau mengundang via link. Nah, ini saya coba dulu. Nah, ini ada beberapa siswa, saya masukkan manual ya. Lalu kita add. Nah, ini maka siswa ini sudah terundang masuk ke kelas kita. Oke, kita close. Nah, kalau kita mau melihatnya, nih ada 3 member. Nah, anggota tadi yang sudah kita tambahkan seperti itu. Oke, nah setelah kita tambahkan tadi ya, jadi ini kebetulan satu organisasi ya.
Jadi dia sama dengan kita, yaitu guru inovatif. Kalaupun dia sebagai akun tamu yang tidak satu organisasi juga bisa. Misalnya dia punya Gmail dan sebagainya. Nanti ada notifikasi ke email peserta didik itu. Atau kita juga bisa membagikan ini, get link to team. Ya, kita bagikan, kita ambil linknya, copy, lalu kita bagikan ke peserta didik yang mau bergabung ke kelas kita. Nah, itu untuk menyelesaikan kasus yang kedua. Ternyata ada perubahan jadwal pertemuan. Nah, ini kita diminta tadi membuat rapat ya pada tanggal 31 Maret sesuai jam yang diinginkan. Kemudian di sini dibatalkan. Nah, maka kita bisa klik batalkan. Kita buat dulu rapatnya. Nah, setelah kita punya kelas, nih teman, ini setelah kita punya kelas, di bagian pojok atas ini ada Meet. Jadi kita bisa melakukan meeting ke peserta didik. Nah, jadi tadi diminta jadwal, ini ada meeting now atau sesuai schedule. Nah, tadi kan diminta kita buat schedule-nya. Schedule meeting itu sesuai tanggal yang diinginkan, yaitu eh, tanggal 31. Nah, ini kita buat misalnya materi sejarah. Ini opsional jika ada yang mau diundang ya. Kemudian tanggal tadi 31 kita buat misalnya pukul 9. Nah, ini 31 sampai sampai jam 10, misalnya 1 jam. Nah, ini kan jam 9, ini tanggalnya sama. 31 dari jam 9 sampai jam 10, atau 1 hari all day ini boleh. Ini apakah berulang? Ini diatur saja, ini untuk kelas sejarah. Nah, ini nanti bisa ditambahkan deskripsi detail dari meeting. Ya, lalu ini kita set, maka dia akan terkirim ke kelas sejarah Pernal. Seperti itu. Nah, ini langsung muncul ya. Nah, ini tadi sudah kita schedulekan, maka ada pemberitahuan di dinding kelas bahwa akan ada meeting. Nah, ini jam ini. Nah, lalu tadi meetingnya dibatalkan. Katanya kan kasus yang berikutnya ternyata ada perubahan jadwal. Pertemuan akan diadakan tanggal 30 Maret. Bisa membatalkan. Nah, jadi kita bisa membatalkan meeting ini. Nah, tinggal klik titik 3 ini bisa ya. View meeting detail. Nah, ini kita masuk ke detail meeting yang tadi. Lalu sini ada cancel meeting. Jadi kalau kita mau membatalkan, kita langsung klik cancel meeting. Nah, ini kalau mau bagi linknya. Jadi kalau saya klik cancel meeting, nah maka meetingnya ini nanti sudah di cancel. Gitu kan? Ada pemberitahuan bahwa meetingnya sudah dibatalkan. Lalu kita mau membuat meeting ulang sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Maka buatlah meeting sesuai dengan jadwal yang diberikan tadi. Jadi ada perubahan pada tanggal 30 Maret, maka silahkan dibuat. Nah, selanjutnya katanya setelah pertemuan itu berlangsung ada peserta yang tidak. Nah, ini sudah masuk ke dalam ruang meetingnya. Kita akan lihat. Jadi karena kasus tadi kita diharapkan buat meeting, kita schedulekan meeting dulu ya. Jadi ini misalnya sejarah tadi kita diminta buat tanggal 30 pergeserannya, misalnya ini jam 10.30, jam 10.30, 30 menit misalnya. Ini langsung kita informasikan bahwa di tanggal 30 ini ada meeting. Nah, gitu kan ini sudah. Jadi kalau tadi kita sudah masuk ke dalam kalau dari kasusnya ini ya, ini kasus yang keempat setelah pertemuan berlangsung. Nah, ada peserta yang tidak menyalakan video. Nah, kita lihat. Jadi kita buat dulu join. Nah, ini meetingnya. Nah, ini tampilan awal ketika meeting ya, teman-teman. Jadi ini ada pengaturan video. Nah, ini dia.
koran video. Lalu ini bisa kita ganti backgroundnya, ini bisa blur atau yang lain. Ini pencahayaan agak kurang. Nah, ini bisa kita ganti, sesuaikan latarnya. Nah, ini dia, bisa pilih blur. Kemudian di sini ada pengaturan ya, audio dan sebagainya. Ini komputer audio, kita on kan. Lalu ini saya mengaktifkan mic. Nah, ini matikan mic. Oke. Lalu join. Nah, ini berarti kita meminta bergabung pada Microsoft Team pada meetingnya. Nah, ini tampilannya teman-teman. Jadi kita sudah berada pada ruang meeting. Di ruang meeting ini, nah ini ada fiturnya chat. Ini untuk melihat chat dalam grup. Ini people, orang-orang siapa yang bergabung, siapa yang sebagai organizernya, penyelenggara, gitu kan. Ini tadi kalau kita request to join, minta mereka untuk bergabung. Ini untuk mengangkat tangan jika ingin bertanya. Ini memberikan reaksi. Lalu ini view. Nah, ini ada view untuk melihat semuanya peserta ini melihat secara bersama gitu. Nah, ini contohnya. Nanti kita coba praktekkan. Lalu ini room, aplikasi, more dan sebagainya teman-teman. Ini untuk mengaktifkan kamera. Dia ada mic, aktifkan mic. Nah, tadi peserta didik bisa mengaktifkan kamera dan juga mengganti backgroundnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi jika ada nanti peserta didik sesuai kasus ini yang tidak menyalakan video, tidak menggantikan virtual background, kita bisa menghimbau ya peserta itu untuk menyalakan video dan mengganti virtual background seperti yang saya praktekkan tadi. Nah, ini kira-kira untuk kasus yang kedua ini, yaitu terkait dengan video conference atau meeting. Nah, ini memberikan tugas. Oke, baik. Nah, berarti ini saya coba akhiri. Ya, ini leave. Ini untuk mengakhiri meeting. Jadi secara keseluruhan semuanya berakhir. Nah, selanjutnya teman-teman, kasus yang kelima ada memberikan tugas. Anda memberikan tugas, membuat tugas untuk melakukan perkenalan diri, melampirkan video pada tugas tersebut. Silakan praktekkan. Nah, berarti ini masuk kepada bagian tugas di kelas segmen. Ini saya tutup dulu. Oke, kita simpan. Nah, ini bagian segmen ya, penugasan, atau kita balik ke kelas kita. Ini ada segmen bagian tugas. Jadi kita bisa memberikan tugas. Nih, create, tulis tugas ya. Karena dia nanti melampirkan video perkenalan diri katanya. Seperti itu. Berarti klik tugas. Nah, ini kita tulis tugas, judulnya misalnya perkenalan diri. Jadi kita buat instruksinya di sini. Silahkan ya, instruksinya silahkan peserta didik melampirkan video ya perkenalan diri masing-masing. Nah, ini nanti dia lampirkan di sini. Nah, ini ya, nanti dia bisa melampirkan videonya. Oke, ini bisa kita buat poin. Nah, kalau mau menambahkan rubrik boleh, misalnya video berdurasi 1 menit dan lain sebagainya. Ini bisa kita tambahkan rubrik ya, sehingga dia bisa mencapai nilai maksimal. Kemana kita tugaskan? Ke kelas sejarah Pak Ernal. Kepada siapa? Semua siswa atau individual? Boleh, ini bisa kita setting. Ini karena tugas semua. Lalu kita setting due date-nya. Ini batas berakhirnya kapan? Nah, kalau ini hari ini tanggal 29, nanti kita misalkan besok jam 11.59 PM. Oke. Lalu ini bisa juga kita setting. Nah, ini kan ke penugasan kalender kepada siswa saja, siswa dan saya, dan semua tim owner. Jadi ini langsung seperti ini saja ya.
defaultnya. Nah, ini sudah kita tugaskan. Lalu save dulu. Nah, ini mana draft tadi ya, yang sudah kita save. Atau bisa langsung kita tugaskan juga boleh. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini sudah ada penugasan tugas perkenalan diri. Di situ ada pemberitahuan. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti di sini siswa akan mengumpulkan tugasnya seperti itu. Nah, ini tugas perkenalan diri. Oke, itu untuk kasus yang kelima. Ternyata siswa hanya melampirkan bentuk tulisan. Anda merevisi kembali tugas tersebut, berikan tugas kepada peserta didik. Nah, ini siswa sudah kita berikan tadi. Ya, kita bisa lihat tugas siswa sudah mengumpulkan. Ini bisa dari nilai, bisa ini penilaian, grade. Jadi kita bisa melihat tugas dari misalnya siswa saya Eva Deliana Bangun. Ternyata tugas yang dikumpulkan berupa screenshot, bukan video. Ya, jadi ini kita bisa memberi umpan balik terhadap nilainya. Nah, berapa yang bisa mau kita berikan nilai. Nah, seperti itu. Jadi ada feedback, ini bisa kita tambahkan. Mohon saya lampirkan video. Video ini contoh feedback ya. Nah, nanti nilainya berapa? Ya kan? Nanti ini kita kembalikan kepada peserta didik. Maka peserta didik nanti akan mendapatkan notifikasi pengembalian dari tugasnya. Nah, gitu. Seperti itu dia. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya mau menyelesaikan kasus kedua. Nah, kasus kedua ini katanya kasus kedua, kepala sekolah ingin mengadakan meeting dadakan pada hari ini jam 13.30 dengan guru staf TU. Ya, ini kita anggap sudah memiliki kelas atau sudah memiliki grup dengan TU, lalu mereka meminta untuk membuat meeting, yaitu tentang kegiatan bulan bahasa. Maka langkah awalnya teman-teman membuat meeting dengan jadwal sesuai dengan yang ditentukan. Ya, jadi cara yang sama tadi. Jadi kita masuk ke grupnya, lalu buat meeting. Nah, ini cara membuat meeting. Nah, seperti tadi kita buat judulnya misalnya bulan bahasa, ya, tanggal diminta di kasus ini tanggal pada hari ini ya, pada hari itu jam 13. Nah, kalau misalnya hari ini adalah tanggal 29 misalnya. Nah, ini kita buat tanggal 29 jam 1 ya, ini tanggal 30 13. Nah, ini misal ya, berakhir pada jam 2. Nah, ini. Oke, nanti tinggal disampaikan detailnya. Lalu ini kita kirimkan di grup bersama TU tadi. Jadi sudah ada notifikasi akan diadakan rapat, lalu katanya ketika kita kan disuruh sebagai menjadi moderator atau juga koordinator. Nah, gitu ya. Lalu kita memulai mewajibkan recording. Nah, kita masuk dulu ke meetingnya. Jadi ini meeting tadi. Oke, kita masuk. Ini join, ini kita sudah buka. Nah, ini sama tadi ya. Ini pengaturan video dan lain sebagainya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita join. Nah, ini kita sudah join. Nah, kalau kita mau bagikan linknya, tadi juga bisa ya. Kita copy link, kita bagikan mungkin via WA atau email. Nah, ini kita bagikan misalnya link untuk join ke meeting yang sudah dibuat. Oke, kasus pertama katanya ketika mulai mewajibkan recording ya. Jadi kita diminta untuk merekam. Nah, ini teman-teman bisa klik record. Sini ada pilihan more ini. Jadi di more ini teman-teman bisa record. Nah, ini start record ya untuk memulai. Nah, sini.
Oke, nanti bisa stop record untuk mengakhiri seperti itu. Jadi ini ada ini kalau kita stop transkripnya, ini transkrip, ini kan masih direcord ya. Nah ini kan masih record, ini recording. Lambangnya ya teman-teman, ini kita mau stop record. Nah berarti ini tidak terekam lagi. Kemudian katanya yang kedua, jika salah satu staf TU baru masuk belum memiliki akun guru motivatif, apa yang akan melakukan? Nah ini kita bisa izinkan dia masuk sebagai tamu. Nah seperti ini. Ini saya coba masuk dengan akun lain. Ini kalau teman-teman lihat, nah ini eksternal ya. Nah jadi ini ada lagi menunggu di lobby kita, internal dengan akun eksternal yang di luar dari organisasi kita. Kalau kita izinkan, maka langsung kita admit. Maka sini Ernal akan berbagi masuk. Nah, ada dua ya. Oke, baik seperti itu. Saya matikan kamera dulu. Oke, baik. Nah, selanjutnya katanya dan ketika meeting ada salah satu peserta yang berisik menyalakan mic. Nah, ini misalnya ada peserta yang berisik menyalakan mic. Oh, sorry. Yang ketiga, staf baru tersebut harus memperkenalkan diri. Nah, meeting ya. Nah, berarti kita memberikan izin dia share screen. Berarti kita sebagai penyelenggara ini bisa memberikan izin kepada attendance atau peserta. Jadi tinggal klik titik 3 lalu make a presenter. Ketika kita pilih dia sebagai presenter, nah dia bisa berbagi layar. Nah ini saya coba dari sini. Nah ini. Jadi Erna tadi sudah berbagi layar seperti itu. Oke, jadi kita tinggal mengatur dia sebagai presenter. Oke, selanjutnya kalau berisik, nah, ada peserta berisik, nyalakan mic, nyetel lagu, kita harus matikan mikrofonnya. Nah ini bisa langsung kita matikan, kita mute partisipan, maka langsung ini mati mic-nya. Oke, selanjutnya sini juga ketika meeting satu pertama ini oke. Karena pembicara kesal sudah di-mute namun masih ada peserta yang berisik, apa yang kamu lakukan? Ya. Nah, ini bisa kita atur secara keseluruhan mematikan tanpa dia bisa lagi menghidupkan mikrofonnya. Nah, teman-teman nanti masuk ke bagian more. Sini ada meeting setting ya. Setting, kemudian meeting option. Nah, ini bisa diatur semua teman-teman. Jadi tadi siapa saja yang di lobby, apakah boleh tamu atau hanya yang satu organisasi. Nah, ini tadi kan, ini bisa kita atur sini. Kemudian siapa yang bisa present, nah, apa yang kita pilih ini bisa. Kemudian nih kita matikan mic-nya semua peserta ya. Ini untuk menghidupkan reaksi, ini kamera, kalau matikan kamera, ini juga fitur lain. Nah, ini kita save. Maka semua peserta itu akan mati mic-nya. Nah, setelah semua mic kita matikan tadi ya, ini maka peserta tidak bisa lagi mengaktifkan mikrofonnya kecuali dia sebagai penyelenggara atau penyaji. Jadi ini dia sudah terkunci, tapi dia tetap bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Nah selanjutnya, atau kalaupun masih juga bandel, nggak bisa ini dikeluarkan nih. Nah, remove from meeting. Jadi peserta ini bisa dikeluarkan dari meeting. Oke, selanjutnya kasus yang
Oke, yang keenam, staf itu terbanyak mengangkat tangan, kemudian presenter menunjuk namun ada salah satu staf yang protes. Nah, kita bisa melihat urutan siapa yang lebih dahulu mengangkat tangan, teman-teman. Jadi di sini ya, di bagian people, kalau misalnya di meeting ini, bagian people ini, nah, ini bisa kita lihat ya siapa yang duluan mengangkat tangan, siapa urutan satu, dua, tiganya nanti terlihat di sini. Ini kebetulan satu orang yang mengangkat tangan, maka yang pertama ini dulu yang dipersilahkan. Lalu di akhir peserta harus dokumentasi. Nah, ini berkaitan dengan dokumentasi ya, view. Nah, dan terakhir nanti katanya kasusnya mendownload daftar hadir. Nah, untuk view ini ada di bagian atas ini. Ini tadi ada chat, people, raise hand. Ini kalau kita mau mengangkat tangan, ini memberikan reaksi. Ya, ini misalnya saya turunkan tangannya dulu. Oke. Lalu ini kita view, klik view kalau mau melihat eh, lebih dari 50 mungkin. Nah, ini pilih together mode. Jadi nanti ada susunan seperti ini kalau saya mau pilih model ini, supply, maka semua peserta yang mengaktifkan kameranya ini akan duduk berderet di sini. Jadi kalau dia banyak maka langsung semua peserta itu tampil. Dan yang terakhir katanya itu bagaimana cara mendownload atau mengunduh daftar hadir. Nah, cara mengunduh daftar hadir, teman-teman bisa klik people ini ya, partisipan, maka langsung download attendance list. Nah, untungnya di Microsoft Teams ini kerennya daftar hadir yang terdownload itu langsung dia nampak, bisa kita lihat jam berapa dia masuknya, jam berapa keluarnya, ya ini bisa langsung lihat. Ini efektifnya menggunakan Microsoft Teams. Jadi teman-teman, ini tadi fitur-fitur Microsoft Teams-nya. Selamat menggunakan dan kasus sudah terpecahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Nah, sebelum kita tutup untuk menyelesaikan kasus ini ada pilihan live ya. Ini untuk mengakhiri semua meeting, ini untuk kita saja yang keluar. Teman-teman bisa pilih. Nah, ini untuk berbagi layar. Nah, untuk berbagi di sini ada pilihan ya, share konten. Ini apakah include dengan komputer sound, kemudian berbagi apa konten only, atau stand out, atau slide by slide, atau reporter. Nah, ini bisa nanti dicoba ya, bagikan presenter, dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, ini saya akhiri dulu live-nya. Nah, kasus semuanya sudah selesai dari kasus 1 hingga kasus kedua. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.